Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Amolongo, Nimau Itimi, Saipa. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan saya Arman, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Papua dengan program studi biologi dengan NIM 20258114779. Hari ini saya akan melaksanakan dan mengambil video ujian kinerja praktik mengajar dengan materi makhluk hidup dan lingkungannya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya anak-anakku sekalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kita belajar mata pelajaran apa hari ini? IPA Biologi. Oke, IPA Biologi. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum masuk materi, Pak Guru cek dulu kebersihan. Alhamdulillah, bersih. Silakan berdiri. Kerapian. Sampah tidak ada. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Buku pena lengkap. Oke. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita berdoa. Saya minta kesediaan Ananda untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pada hari ini, mari kita berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali, Ananda Alwi. Terima kasih pada kesempatan ini yang sudah memimpin doa. Selanjutnya, Pak Guru absen. Semuanya lengkap? Lengkap, alhamdulillah. Oke, untuk memastikan kehadiran anak-anak Anandaku sekalian, Pak Guru siapkan barcode untuk di-scan. Oke, anak-anakku sekalian, sudah? Oke, terima kasih. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mohon kesediaan Ananda untuk memimpinnya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Terima kasih kepada Ananda Almira yang memimpin lagu Garuda Pancasila. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita mempelajari mata pelajaran apa tadi? IPA Biologi. Apa itu biologi anak-anakku sekalian? Berasal dari kata Yunani, bios, hidup, logos, ilmu. Ilmu yang mempelajari tentang semua aspek kehidupan dan organisme hidup, termasuk asal-usul, struktur fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan interaksi mereka dengan lingkungannya. Itulah biologi anak-anakku sekalian. Nah, sekarang kita masuk materi tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Di mana materi makhluk hidup dan lingkungannya ini anak-anakku sekalian saling berhubungan dalam sebuah ekosistem. Di mana makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk kelangsungan hidup. Sebaliknya, lingkungan dipengaruhi oleh makhluk hidup. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah jenis, dampak, dan pengelolaan sampah. Apa itu jenis sampah? Jenis sampah itu ada 3 komponen, yaitu pertama organik, anorganik, B3. Berikan salah satu contoh sampah organik. Makanan dedaunan, apa? Buah-buahan. Oke, yang kedua, sampah anorganik. Berikan salah satu contoh, plastik. Oke, pintar. Sampah B3, aki, baterai. Oke, pintar. Tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Dan pengolahan sampah di sini. Dampak sampah. Dampak mencemari lingkungan. Ya. Ya, menimbulkan penyakit seperti malaria, demam berdarah, tifus, kulit, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga menyebab banjir. Ini ketiga adalah pengelolaan sampah. Jadi pengelolaan sampah ini anak-anakku sekalian, tentunya ada kesadaran dalam diri dan kita bersama ketika kita habis makan, baik itu sampah organik ataupun anorganik ataupun B3, kita harus buang pada tempatnya. Itulah anak-anakku sekalian. Selanjutnya, sampah jenis apa yang paling banyak ditemukan di lingkungan sekolah kita? Organik, anorganik, sama B3. Tadi sudah dijelaskan ya. Selanjutnya, mengapa penting mengetahui waktu penguraian sampah? Kita penting sekali mengetahui ternyata sampah tersebut tentunya ada kesadaran dalam diri kita ataupun kita bersama. Jadi sampah tersebut masa penguraiannya itu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan hitung ratusan, bahkan ribuan jutaan tahun. Dari sampah organik, anorganik, sama B3 anak-anakku sekalian. Oke anak-anakku sekalian, sebelum Pak Guru menayangkan video tentang perjalanan sampah, Pak Guru minta untuk siapkan kertas, buku sama ballpoint. Oke. Nanti dicatat, kemudian anak-anakku sekalian yang bisa menyimpulkan kembali ya.
Perjalanan sampah. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat. Kembali lagi bersama kakak, Kak Bagus. Hari ini kita akan belajar tentang perjalanan sampah. Di mana adik-adik biasa menemukan sampah? Di halaman rumah, di sawah, lahan kosong, di selokan dekat rumah, di sungai, pantai, atau bahkan di laut. Di mana-mana ya. Sebenarnya kemana ya perginya sampah yang adik-adik buang? Pertama, perjalanan sampah dibuang sembarangan menuju ke laut. Jika kita suka membuang sampah sembarangan, sampah akan terbawa angin atau hujan sehingga terjatuh ke selokan. Selanjutnya, mengikuti arus sungai, menuju ke pantai, dan ujungnya bertebaran di laut, bertemu dengan sampah lain dari berbagai tempat. Apa dampaknya? Lama-kelamaan, laut kita akan penuh dengan sampah. Sampah juga dapat mengganggu kehidupan laut. Hewan di laut yang tidak menyadari keberadaan sampah dapat memakan sampah. Jika ini terjadi, hewan laut bisa mati. Apakah adik-adik ingin laut kita rusak oleh sampah? Tentu tidak, bukan? Jadi, jangan buang sampah sembarangan ya. Kedua, perjalanan sampah dibuang tidak dipilah, menumpuk di TPA. Jika kita sudah membuang sampah pada tempatnya, namun tidak terpilah, sehingga sampah tercampur. Sampah tercampur akan menyulitkan untuk diguna ulang dan didaur ulang. Sampah tercampur ini akan dibawa oleh truk pengangkut sampah menuju TPA, tempat penampungan akhir. Lalu, apa yang terjadi dengan sampah kita di TPA? Ya, sangat menyedihkan. Sampah kita akan menumpuk dan lama-kelamaan menjadi gunung sampah. Selain menimbulkan bau yang tidak sedap, ini juga dapat menjadi sumber penyakit bagi lingkungan sekitar. Apakah adik-adik mau ada gunung sampah di lingkungan kita? Kalau kakak sih tidak ya. Ketiga, perjalanan sampah terpilah menuju pabrik daur ulang. Jika kita membuang sampah pada tempatnya dan mulai memilah sesuai jenisnya, sampah yang bisa didaur ulang akan dapat diolah kembali menjadi produk yang bermanfaat dengan cara pertama, dapat dijual kepada pemulung atau pengepul. Tidak hanya itu, sampah juga dapat ditimbang dan ditabung di bank sampah sekolah. Selanjutnya, sampah akan dibawa menuju pabrik daur ulang. Hanya sampah yang tidak bisa didaur ulang yang akan dibawa menuju TPA. Sedangkan untuk sampah mudah terurai atau sampah mudah membusuk bisa dibuat menjadi kompos. Jika kita bisa memilah sampah, berarti kita bisa mengurangi tumpukan sampah di TPA. Bagaimana? Apakah adik-adik sudah mengetahui tentang perjalanan sampah? Oke, sekarang coba jelaskan kemana perginya sampah yang adik-adik buang. Setelah mengetahui tentang perjalanan sampah, harapannya adik-adik tidak lagi membuang sampah sembarangan dan mulai memilah sampah sesuai jenisnya, agar sampah tidak menuju ke laut, tidak menumpuk di TPA, dan bisa didaur ulang. Baiklah, ingat untuk selalu membuang sampah pada tempatnya dan sesuai jenisnya. Semoga edukasi ini bermanfaat dan jangan lupa, sampahku tanggung jawabku.
Di video berikutnya, kita akan belajar tentang 3 cara kelola sampah. Sampahku, tanggung jawabku. Oke, baik anak-anakku sekalian. Siapa yang bisa menyimpulkan kembali tentang video perjalanan sampah? Silakan, Ananda. Jadi saya menyimpulkan dari tersebut adalah perjalanan sampah kita dibawa ke sungai, sampah akan dibawa arus oleh air dan juga oleh angin sampai ke laut dan menumpuk menjadi guguran sampah di laut, menyebabkan ikan-ikan mati. Terus juga janganlah membuang sampah sembarangan karena menyebabkan penyakit, menyebabkan kebanjiran dan hal yang berdampak karena membuang sampah sembarangan. Dan juga diajarkan juga memilah sampah dengan benar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Silakan, Ananda. Yang pertama, dibuang kemana? Sampah akan berakhir di laut, merusak ekosistem dan membunuh laut. Yang kedua, dibuang tanpa dipilah. Sampah menumpuk menjadi gunung di TPA, tempat penampungan akhir, menyebabkan bau dan penyakit. Yang ketiga, dibuang dengan dipilah. Sampah daur ulang atau anorganik dapat dijual atau ditabung. Kalau diproses kembali di pabrik, sampah organik bisa dijadikan kompos yang pada akhirnya mengurangi kebutuhan di TPA. Pesan utamanya, jangan buang sampah sembarangan dan mulailah memilah sampah sesuai jenisnya. Karena sampah itu tanggung jawab. Baik, itu tadi. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Ananda Raffi. Oke, baik anak-anakku sekalian. Ada lagi? Oke, terima kasih. Kita masuk ke tujuan pembelajaran. Di sini anak-anakku sekalian, peserta didik mampu mengklasifikasikan sampah di lingkungan sekolah. Ini yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi dampak negatif sampah terhadap ekosistem dan kehidupan. Oke, kita lihat di bawah. Ini adalah kita klasifikasi jenis sampah. Yang pertama adalah sampah organik. Sifat utama mudah membusuk dan terurai secara alami. Dalam kurung biodegradable. Contoh bahan: sisa makan, kulit buah, sayuran, daun kering, ampas kopi atau teh. Contoh di sini anak-anak sekalian, Pak Guru minta kesediaan satu orang. Ini adalah, katakanlah ini adalah buah-buahan. Ya. Oke, ini adalah buah-buahan ini setelah dimakan, apa yang kalian lihat? Dari warna putih. Warnanya berubah toh? Dari warna putih jadi warna kuning. Kuning coklat. Jadi ini adalah buah-buahan ataupun makanan yang lain, khususnya sampah organik, mudah terurai, mudah membusuk, dan mudah terurai. Di sini adalah berasal dari makhluk hidup, berbau busuk atau asam saat membusuk
bertekstur lunak dan akan hilang atau menyatu dengan tanah dalam hitungan bulan. Inilah kita kenali makhluk hidup tentang sampah organik. Silakan Ananda Alwi, terima kasih. Kalau buah-buahan ini masa atau waktu penguraiannya berapa minggu, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun? Kalau basah atau kering tergantung ya. Kalau basah berapa? Berapa hari, minggu, bulan? Berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Kalau ini adalah kalau sampah bisa kita katakan kalau sampah organik itu yang kena air. Kalau kena air cepat itu. Kalau yang kering berbulan-bulan bahkan bertahun sampai 5 tahun. Kalau yang kering tergantung dari sampah organik, ada yang keras, ada yang tidak. Selanjutnya klasifikasi jenis sampah anorganik. Sifat utama sulit atau tidak dapat terurai secara alami. Dalam kurung non biodegradable. Membutuhkan waktu sangat lama. Contoh plastik dalam kurung botol, kantong kresek, saset, kaca, logam dalam kurung kaleng, styrofoam, karet. Pak Guru, ini adalah salah satu contoh sampah anorganik. Kita habis atau selesai minum, ini membutuhkan waktu berapa hari, minggu, bulan, atau tahun baru bisa terurai ini, ya, 450 tahun. Kalau kita buang sembarang, ini menimbulkan penyakit juga karena mencemari lingkungan. Bahkan kita membutuhkan kesadaran untuk menyiapkan wadah untuk kita memilah, buang pada tempatnya. Di sini anak-anakku sekalian, uji ketahanan tidak membusuk, tidak berubah bentuk meski diletakkan di luar ruangan selama berbulan-bulan, keras atau lentur atau lihat. Cek material, identifikasi logo daur ulang dalam kurung walaupun sulit terurai. Perhatian anak-anakku sekalian, kita bisa daur ulang sampah anorganik. Kita bisa daur ulang itu kita buatkan seperti apa? Kita harus mengolahnya itu salah satu cara kita harus melakukan kerajinan tangan. Ini bisa kita buatkan menjadi tempat pensil. Bisa buatkan menjadi pot bunga juga bisa, tergantung. Ini bisa jadi bunga juga, bisa dibuatkan bunga. Anak-anakku sekalian. Kalau yang tadi buah-buahan tadi kita bisa buatkan kompos, yaitu pupuk organik. Ya.
Oke, selanjutnya anorganik. B3. Bahan berbahaya dan beracun. Ini adalah salah satu contoh baterai ya. Ternyata baterai ini mudah meledak ya. Kemudian di dalam itu terkandung bahan kimia. Jadi kita bisa hindari. Jadi bisa saja organ kita bahkan saraf otak kita terganggu karena kena sampah B3. Lalu sekalian. Ini berapa lama waktu penguraiannya? Ini bertahun-tahun bahkan ratusan tahun. Selanjutnya anak-anakku sekalian, di sini kita harus identifikasi yang tepat. Ini ada kategori, kode warna umum, metode pengelolaan yang sesuai. Nah, ini organik. Kategori organik, kode warna umum hijau, metode pengelolaan yang sesuai. Bahasa Inggris, ROT, dalam kurung, kompos atau biogas. Jadi, sampah organik kita bisa dibuatkan jadi kompos atau biogas atau dijadikan pakan ternak maggot. Pernah lihat maggot? Ya, itu yang lebih efektif, efisien. Yang kedua adalah anorganik. Kategori anorganik, kode warna umum kuning atau biru. Bahasa Inggris, use, dalam kurung pakai kembali. Ini bahasa Inggris, recycle, dalam kurung daur ulang. Yang ketiga adalah residu atau B3. Kode warna umum merah atau abu. Metode pengelolaan yang sesuai harus diproses di fasilitas khusus dalam kurung TPST B3 atau dikumpulkan oleh pihak berwenang. Inilah yang harus kita siapkan. Tempat sampah. Ini tong sampah organik. Ini tong sampah anorganik. Ini tong sampah B3. Begitu juga sebaliknya. Ini juga. Jadi supaya kita bisa mengolah kembali sampah yang kita buang. Supaya tidak ada dampak negatif terhadap atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tanah, air, udara. Bahkan bisa membahayakan atau mengancam kesehatan kita, yaitu bisa menimbulkan penyakit. Salah satu contoh, malaria, demam berdarah, tifus, dan lain sebagainya. Oke, anak-anakku sekalian, kita selanjutnya masuk ke pretest.
Silakan di-scan barcode yang Pak Guru siapkan di depan. Sudah semuanya? Siapa yang belum? Sudah ya? Oh ya. Sudah? Oke. Silakan mulai. Sudah semuanya? Sudah. Oke, kita lihat. Oke, Jihan, Ziolog, Rafa, tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi dampak negatif sampah terhadap ekosistem dan kehidupan. Kita lanjut di bawah. Ini adalah
menganalisis dan mengevaluasi dampak sampah. Pertama, sifat sampah anorganik. Sampah tidak dapat terurai atau membutuhkan waktu ratusan tahun sehingga terjadi penumpukan dalam kurun akumulasi di lingkungan. Yang kedua, manajemen yang buruk. Pembuangan yang tidak dipilah, dibakar, atau ditimbun di sembarang tempat menyebabkan zat berbahaya merembes ke lingkungan. Jadi ini perlunya kita untuk memilah sampah supaya tidak terjadi pencemaran, bahkan menimbulkan penyakit atau banjir. Nah, ini adalah dampak terhadap komponen abiotik dalam kurung lingkungan mati. Komponen abiotik yang pertama adalah air. Dampak sampah, pencemaran air, tanah, dan permukaan. Mekanisme dampak, limbah cair ditumpukan sampai sampah dalam kurung lindi atau leakage. Mengandung zat dan patogen yang merembes ke tanah dan mencemari air, tanah, sampah padat di sungai, got, menyebabkan banjir dalam kurung di Mimika ataupun di sekitar lingkungan sekolah kita, anak-anak sekalian. Ini perlunya pencemaran air atau sampah itu perlu kita memilah dengan baik, buang di tempatnya. Yang kedua adalah komponen abiotik tanah. Dampak sampah, pencemaran tanah, sampah anorganik dalam kurung plastik, styrofoam, menutupi permukaan tanah, menghalangi sirkulasi udara dan air, serta mengurangi kesuburan tanah. Jadi anak-anak sekalian, kalau tumpukan sampah anorganik atau B3, lebih utamanya itu anorganik, bisa menyebabkan tanah tersebut tidak subur. Karena waktu penguraiannya itu bertahun-tahun, bahkan ratusan, ribuan, dan jutaan tahun. Jadi susah, anak-anakku sekalian. Kemudian di sini adalah yang ketiga, komponen abiotik, yaitu udara, dampak sampah, pencemaran udara dalam kurung emisi gas. Jadi di sini adalah pembakaran sampah ilegal menghasilkan gas berbahaya seperti dioksin dan furan dalam kurung gas beracun, serta gas rumah kaca seperti metana dari pembusukan sampah organik di TPA. Jadi ini anak sekalian, kalau kita bakar sampah ataupun asap dari pabrik, dari kendaraan, itu mengandung karbon dioksida dan monoksida. Jadi partikel tersebut akan naik di atas atmosfer. Jadi terjadilah pemanasan global. Kalau berlebihan itu berbahaya juga. Kita merasakan di dalam ruangan pengap toh, panas-panas. Itu adalah akibat pencemaran udara. Terlalu berlebihan anak sekalian. Nah, selanjutnya dampak terhadap komponen biotik makhluk hidup. Dampak pada keanekaragaman hayati dalam kurung ekosistem. Gangguan rantai makanan, hewan laut sering salah mengira plastik sebagai makanan, misalnya dalam kurung, misalnya kantong plastik dikira ubur-ubur. Ini sudah jelas. Apalagi ikan laut. Hewan saja di sekitar lingkungan kita pasti dikiranya itu makanan, ya atau tidak? Jadi berbahaya juga. Ketika hewan menelan plastik, mereka mati karena kelaparan atau organ rusak. Jadi menyebabkan organ itu rusak. Selanjutnya, kerusakan habitat, tumpukan sampah di pantai, hutan bakau, atau sungai merusak tempat tinggal alami tumbuhan dan hewan, mengancam kepunahan spesies.
Jadi tumpukan sampah ini sudah mengancam kepunahan spesies. Jadi bukan manusia saja yang hidup, pada umumnya hewan juga dan makhluk dan tumbuhan, anak-anakku sekalian. Selanjutnya, mikroplastik. Plastik yang terpecah menjadi partikel sangat kecil dalam kurung mikroplastik masuk ke dalam tanah air dan bahkan udara, mengancam kesehatan semua biota. Ini plastik ini berbahaya, anak-anakku sekalian. Jadi biota ini adalah semua makhluk hidup yang ada di darat dan laut. Jadi sampah-sampah itu bisa salah makan, bisa tadi merusak organ. Kemudian menyebabkan selain daripada itu menimbulkan penyakit. Dampaknya banjir. Selanjutnya adalah dampak terhadap komponen biotik makhluk hidup. Resiko kesehatan pertama, penyakit menular. Sumber sampah. Sampah organik yang membusuk, sampah basah. Evolusi bahaya menjadi tempat berkembang biak vektor penyakit seperti lalat dan nyamuk, dalam kurung penyebab diare, tifus, demam berdarah. Inilah anak-anakku sekalian. Jadi tumpukan sampah itu menimbulkan atau lebih banyak lalat, nyamuk, dan tikus. Makanya itu kalau nyamuk itu gigit kita kena malaria, anak-anakku sekalian. Nah, yang kedua, keracunan kimia. Sumber sampah B3 dalam kurung baterai, lampu, deterjen. Evolusi bahaya, zat kimia beracun dalam kurung merkuri, timbal, dapat mencemari air dan masuk ke tubuh manusia, menyebabkan gangguan saraf dan organ vital. Inilah bahan kimia, anak-anakku sekalian. Bahan kimia ini kalau kena kulit kita akan terbakar. Salah satu mungkin aki, ya, terbakar kulit kita karena mengandung timbal atau asam sulfat kalau aki dan lain sebagainya. Apalagi suntik. Suntik itu bisa menyebabkan kita kena HIV, penyakit HIV dan lain sebagainya. 3, resiko kesehatan, gangguan pernapasan. Sumber sampah, pembakaran sampah. Evolusi bahaya, asap dan dioksin hasil pembakaran menyebabkan infeksi saluran pernapasan, iritasi mata, dan risiko kanker paru-paru. Jadi anak-anakku sekalian, pernah kalian bakar sampah atau bakar sesuatu pasti kena mata, ya. Apa yang dirasakan pasti sakit karena kena asap, bisa membahayakan paru-paru dalam organ tubuh kita. Selanjutnya adalah evaluasi kritis, analisis biaya dan manfaat. Nah, aspek pertama, biaya lingkungan. Kondisi tanpa pengelolaan sampah sangat tinggi. Banjir, penyakit, pencemaran tanah, TPA penuh. Kondisi dengan pengelolaan sampah 5R rendah. Dalam kurung lingkungan bersih, sumber daya alam yang terjaga. Jadi di sini anak-anakku sekalian, lingkungan rendah karena sampah tidak berkualitas lingkungan kita. Karena pengaruh sampah, pemandangan kita juga kelihatan jelek. Oke, selanjutnya terima kasih. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, Pak Guru mau bertanya, kenapa penting kita memilah sampah
dan buang di tempat yang sesuai atau benar. Biar yang nanti itu yang buat memilah sampah itu tidak susah buat memisah-misahkan lagi. Jadi sekali di tempat yang sama. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, Pak Guru bagikan LKPD. Ya, Pak Guru siapkan dulu sampah. Oke, silakan masuk. Maju satu-satu. Silakan, mulai dari Kak. Maju cepat. Langsung bawa ballpoint pena, ballpoint. Bawa ballpoint. Langsung mengamati sampah di depan. Langsung mengamati. Oke. Oke, sudah? Silakan duduk kembali. Selanjutnya, pembentukan kelompok. Saya minta kamera jadi ketua kelompok. Yang kedua, Kalwi. Yang ketiga, siapa yang ketiga? Kalmira. Silakan panggil kelompoknya. Oke. Sudah? Selanjutnya, Pak Guru bagikan LKPD kedua, yaitu ini per kelompok. Kalau sudah dibentuk kelompoknya, oke, baik anak-anakku sekalian. Yang penting Pak Guru sudah bagikan LKPD individu yang pertama dan LKPD kedua, yaitu kelompok. Sekarang kita masuk ice breaking dulu. Oke, silakan ice breaking dulu. Simpan dulu. Saya minta Ananda satu orang yang memimpin ice breaking. Oke. Sudah.
Oke, mulai sudah? Sudah semuanya? Oke, bersiap. Silakan kajian. Ayo, mulai kajian. Kepala, Kepala, pundak, lutut, lutut, kaki, kaki, pundak, pundak, kaki, kaki, lutut, lutut, pundak, pundak, kepala, kepala, kaki, kaki, lutut, lutut, kepala, kepala, pundak, pundak, kaki, kaki, lutut, lutut. ambil. Oke, silakan sampahnya dikasih kembali. Silakan sampahnya dikasih kembali. Silakan kerjakan kelompok. Kerja kelompok. Masing-masing kelompok. Silakan kerja kelompok. Saya kasih waktu. Oke, sudah semuanya? Oke, siapa yang tampil duluan? Kelompok, silakan kali. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang menganalisis sampah. Perkenalkan, saya Alwil Irsyani sebagai moderator dan anggota-anggota saya. Kenalkan. Saya Raihan Valeri Abdul. Saya Ferdian. Saya Rasya. Saya Muhammad Rafi. Nah, saya persilahkan buat Febri untuk membacakan materi yang kita kerjakan. Tujuannya, peserta didik mampu menganalisis dampak sampah terhadap ekosistem dan kehidupan melalui kegiatan berdiskusi dan kerja kelompok serta mengusulkan solusi kreatif untuk mengurangi dampak negatif sampah di lingkungan sekitar. Itu sama lagi.
Bacalah kasus berikut. Di sekitar lingkungan sekolah dan jalan di Gantara sering terlihat tumpukan sampah di got dan tepi sungai. Sampah rumah tangga dan plastik sering dibuang sembarangan karena tempat sampah terbatas. Sedangkan petugas sampah hanya datang mengangkut 3 sampai 4 hari sekali. Saat hujan turun, air membawa sampah melalui got dan sungai menyebabkan air meluap dan berbau tidak sedap. Kondisi ini mengganggu pemandangan dan menimbulkan jentik-jentik nyamuk serta lalat. Hal ini berisiko menyebabkan penyakit kulit, demam berdarah, dan menyebabkan diare. Analisis kasus. Petunjuk. 1. Bacalah kasus di atas bersama teman kelompokmu. 2. Nomor 1. Aspek yang dianalisis. Jenis sampah yang paling banyak di sekitar sekolah atau jalan raya. Hasil analisis kelompok, sampah rumah tangga dan plastik. Yang kedua, penyebab utama got dan sungai menjadi kotor. Pembuangan sembarangan karena tempat sampah terbatas dan petugas jarang mengangkut. Yang ketiga, dampak terhadap kesehatan bagi warga dan siswa. Penyakit kulit, demam berdarah, dari nyamuk atau jentik-jentik, diare. Yang keempat, dampak terhadap lingkungan, air, tanah, udara, dan hewan. Air meluap atau banjir, air berbau tidak sedap, polusi tanah dan udara. Yang kelima, dampak sosial dan kenyamanan lingkungan. Mengganggu pemandangan dan kenyamanan menimbulkan lalat. Yang keenam, nilai-nilai karakter yang perlu ditunjukkan. Tanggung jawab, kepedulian, kebersihan, dan disiplin. Solusi dan refleksi. Yang pertama, membuat jadwal piket kebersihan lingkungan sekitar, melakukan pemilahan sampah dan mengelola sampah, tidak membuang sampah ke got dan sungai. Yang kedua, menyediakan tempat sampah yang cukup dan terpisah, mengadakan program Jumat bersih. Yang ketiga, program bank sampah sekolah dan warga, gerakan 3R, reduce, reuse, recycle, melalui kerajinan atau kompos, kerja bakti, rajin membersihkan got dan lingkungan sekitar. Sekian dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin bertanya dari kelompok-kelompok lain? Dipersilahkan. Silahkan. Apa peran sekolah dalam mengelola sampah? Peran sekolah. Siapa mau jawab dulu? Betulan. Peran sekolah adalah mendorong siswanya untuk kerjasama dalam mengelola sampah. Ya. Ada lagi? Silakan. Menurut kelompokmu, apa yang bisa dilakukan warga dan siswa agar sampah tidak terus di sungai dan sekolah? Menurut kelompokmu, apa yang bisa dilakukan warga dan siswa agar sampah tidak menumpuk di got dan sungai dekat sekolah? Itu saja pertanyaan dari saya. Solusi dari ini yang sampahnya nggak menumpuk. Oh, ini. Coba jawaban yang dipilah, yang jadi itu. Yang pertama yang kita lakukan adalah membuat jadwal piket kebersihan lingkungan sekitar, terus melakukan pemilihan sampah dan pengelola sampah, dan yang ketiga itu tidak membuang sampah ke got dan sungai. Jelas?
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya, sekian dari kami. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Oke, selanjutnya Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Zalul Arif sebagai moderator di sini. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang dampak dampak sampah di lingkungan kita. Perkenalkan nama saya Rafa Zalul Arif. Perkenalkan nama saya Arsafin Atifatur Rahman. Perkenalkan nama saya Amira Yudianita. Perkenalkan nama saya Aisyah. Tujuan, peserta didik mampu menganalisis dampak sampah terhadap ekosistem dan kehidupan melalui kegiatan berdiskusi dan kerja kelompok serta mengusulkan solusi kreatif untuk mengurangi dampak negatif sampah di lingkungan sekitar. Studi kasus. Bacalah kasus berikut. Di sekitar lingkungan sekolah dan jalan di Dirgantara sering terlihat tumpukan sampah di got dan tepi sungai. Sampah rumah tangga dan plastik sering dibuang sembarangan karena tempat sampah terbatas. Sedangkan petugas sampah hanya mengangkut 3 hingga 4 hari sekali. Saat hujan turun, air membawa sampah melalui got dan sungai menyebabkan air meluap dan berbau tidak sedap. Kondisi ini mengganggu pemandangan dan menimbulkan jentik-jentik nyamuk serta lalat. Hal ini berisiko menyebabkan penyakit kulit, demam berdarah, dan menyebabkan diare. Aspek yang dianalisis. Jenis sampah yang paling banyak di sekitar sekolah atau jalan raya. Hasil analisis kelompok, sampah plastik. Contohnya, bungkus makanan, minuman kemasan, dan botol air mineral. Penyebab utama got dan sungai menjadi kotor karena kebiasaan masyarakat membuang sampah rumah tangga ke got atau ke sungai serta kurangnya tempat sampah yang memadai. Nilai-nilai karakter yang perlu ditunjukkan: peduli lingkungan, tanggung jawab, dan kerjasama. Jawablah pertanyaan berikut dengan lengkap. 1. Menurut kelompokmu, apa yang bisa dilakukan warga dan siswa agar sampah tidak menumpuk di got dan sungai dekat sekolah? Jawaban: warga dan siswa perlu membuang sampah pada tempatnya, melakukan kerja bakti. 2. Apa peran sekolah dalam membantu menjaga kebersihan lingkungan di sekitar jalan raya? Sekolah bisa membuat program kebersihan seperti Jumat Bersih. 3. Jika kelompokmu diberikan kesempatan untuk membuat program aksi kebersihan lingkungan. 3. Jawaban: membuat program sekolah bersih dan hijau dengan kegiatan menanam tanaman di sekitar sekolah. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mungkin ada yang ingin mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Raihan Valeri Amrul dari kelompok 1 ingin bertanya. Apa akibat jangka panjang jika pencemaran tidak segera ditangani? Sekian.
Saya jawab. Yang mana? Jawabannya mana? Akibat apa ini dampak? Ay, dijawabnya beda. Apa sih? Dia belum apa ya? Soalnya. Dulu dapat jangka panjang apa ya? Apa ya? Ini banget kan? Pertanyaannya sederhana. Oke. Apa akibat jangka panjang jika pencemaran tidak segera ditangani? Sekian. Lingkungan yang usia. Iya. Ini sudah tahu. Dampaknya itu yang pertama adalah terhadap lingkungan. Dampak utama sampah terhadap lingkungan pertama itu sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, udara. Hal ini membuat lingkungan kotor, merusak habitat, serta menimbulkan bau dan penyakit. Bisa diterima? Ada lagi? Mungkin itu saja. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Menghemat. Udah nyala kayak ini? Udah nyala kayak ini? Hah? Udah nyala? Hah? Udah nyala. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Moriena sebagai moderator dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi yaitu analisis dampak sampah. Namun sebelum mulai, perkenalkan teman saya, Almira Putri Azahra, Najwa Yonarza, Zakia Viva, saya Risna. Baik, kepada Mira saya persilakan. Tujuan, peserta didik mampu menganalisis dampak sampah terhadap ekosistem dan kehidupan melalui kegiatan berdiskusi dan kerja kelompok serta mengusulkan solusi kreatif untuk mengurangi dampak negatif sampah di lingkungan sekitar. Di sekitar lingkungan sekolah dan jalan Dirgantara sering terlihat tumpukan sampah di got dan tepi sungai. Sampah rumah tangga dan plastik sering dibuang sembarangan karena tempat sampah terbatas, sedangkan petugas sampah hanya datang mengangkut 3-4 hari sekali. Saat hujan turun, air membawa sampah melalui got dan sungai menyebabkan air meluap dan berbau tidak sedap. Kondisi ini mengganggu pemandangan dan menimbulkan jentik-jentik nyamuk serta lalat. Hal ini berisiko menyebabkan penyakit kulit, demam berdarah, dan menyebabkan diare. Yang mana? Ini. Semua ini sampai 2. Sampai 2. Aspek yang dianalisis, jenis sampah yang paling banyak di sekitar sekolah atau jalan raya. Hasil analisis kelompok, sampah plastik dan bungkus makanan atau minuman seperti bungkus pop mie, plastik jajanan, gelas plastik, sedotan, dan botol minuman. 2. Penyebab utama got dan sungai menjadi kotor. Kebiasaan membuang sampah sembarangan.
Tiga, dampak terhadap kesehatan bagi warga dan siswa. Menimbulkan penyakit gangguan pernapasan, menurunnya data imun tubuh, menurunkan kualitas hidup. Nomor 4, dampak terhadap lingkungan atau air, tanah, udara, dan hewan. Air menjadi kotor dan Nomor 5, dampak sosial dan kenyamanan lingkungan. Lingkungan yang bau berisi mengurangi jumlah sampah yang berserakan. 6, nilai-nilai karakter yang perlu ditunjukkan. Peduli lingkungan, tanggung jawab, kerjasama, dan gotong royong. Baik, teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Oke, dari kelompok 1. Ya. Perkenalkan, nama saya Rehan dari kelompok 1. Bagaimana sampah organik dapat berdampak pada lingkungan? Bagaimana sampah organik? Dapat berdampak pada lingkungan. Bagaimana sampah organik dapat berdampak di lingkungan? Jadi menurut kelompok kami, kenapa bisa berdampak pada lingkungan? Dikarenakan membuang sampah sembarangan berdampak sangat besar, yaitu mencemari lingkungan, membuat penyakit dengan cara membuang sampah sembarangan. Itu mengundang beberapa serangga yang mengakibatkan malaria, yaitu penyakit. Itu saja dari kelompok kami. Apakah jelas atau masih kurang? Baik, terima kasih. Kami tutup diskusi hari ini atau presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah. Baik anak-anakku sekalian, Pak Guru akan menyimpulkan kembali hasil materi bahkan hasil diskusi kita bersama. Anak-anakku sekalian, tentunya ada kesadaran dalam diri kita dan kesadaran kita bersama bagaimana kita bisa memilah sampah yang sudah kita konsumsi, baik itu sampah organik ataupun anorganik, ataupun mungkin sampah B3 yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Jadi di sini anak-anakku sekalian, kita dalam kondisi mungkin ekonomi terbatas, seala kadarnya kita menyiapkan wadah biar bagaimanapun, entah itu kita beli plastik untuk tempat sampah, entah itu kita beli tempat sampah yang bagus, yang besar. Karena memang kenapa anak-anakku sekalian? Karena kita menjaga dampak negatif terhadap lingkungan kita, baik itu lingkungan di rumah maupun lingkungan di sekolah di sekitar kita. Dampak negatifnya terhadap lingkungan itu, terhadap lingkungan
tanah, air, bahkan udara. Itu dampak negatif, sehingga menimbulkan penyakit dalam diri kita, anak-anakku sekalian, bahkan keluarga orang lain. Penyakit, anak-anakku sekalian, tentunya apalagi ini daerah Mimika, rawan namanya malaria, anak-anakku sekalian. Jadi kita bagaimana cara mengolah kembali sampah yang sudah kita pilah. Organik, sampah organik, anak-anakku sekalian, kalau kita tidak bisa berbuat berlebihan, atau kita tidak ada mesin di rumah, kita buat secara sederhana saja. Sisa makanan kita mungkin buah-buahan, sayur, dan lain sebagainya, kita bisa buatkan menjadi kompos, yaitu pupuk organik, anak-anakku sekalian. Yang dimana pupuk organik tersebut mungkin ada di halaman sekitar rumah kita, ataupun di sekolah, ada bunga, ataupun tanaman yang lain, kita bisa menggunakan pupuk dari hasil sisa makanan yang kita makan. Kita bisa dijadikan pupuk organik. Yang kemudian, anak-anakku sekalian, kalau memang tidak bisa seperti itu, mungkin ada di antara kita yang kreatif, mungkin dibuatkan menjadi kompos. Dibuatkan menjadi kompos, ya, kotoran itu, antara kotoran apa? Artinya itu digunakan dari sampah organik, anak-anakku sekalian. Jadi menjadi gas, anak-anakku sekalian. Menjadi gas. Atau memang kita malas, mungkin kita memelihara maggot secara efektif, itu kita buang saja di situ, itu hitungan saat saja sudah habis sampah yang kita, sisa-sisa makanan kita, anak-anakku sekalian. Kemudian anakku sekalian, mungkin sampah yang kita pilah, yaitu sampah anorganik. Apalagi anak-anakku sekalian sudah masuk jenjang SMA atau SMK, dengan sendirinya ada dalam diri kalian itu, yaitu dalam pandangan kalian, pengalaman kalian, itu menjadi anak yang kreatif. Bagaimana sampah anorganik tersebut mungkin di rumah kita bisa olah menjadi kerajinan tangan. Kerajinan tangan dibuatkan, salah satu mungkin ada dos, buatkan rak, entah itu rak sepatu, entah itu rak buku di sekolah, di rumah, ataupun sampah-sampah botol-botol yang lain bisa kita gunakan. Ya, buatkan tempat pensil mungkin di dalam ruangan sekolah kita, ataupun dibuatkan pot bunga, ataupun dibuatkan jadi bunga. Banyak hal yang kita lakukan, anak-anakku sekalian. Kalau kita bisa
mengolah kembali sampah tersebut? Anak-anakku sekalian. Mungkin di sini B3. B3 kalau bisa diolah, kalau bisa dimanfaatkan kembali, bisa. Anak-anakku sekalian. Kalau memang tidak bisa kita manfaatkan kembali, mungkin kita menyiapkan wadah yang sesuai ataupun wadah yang benar untuk kita simpan atau kita buang, anak-anakku sekalian. Nah, anak-anakku sekalian, kalau kita tidak melakukan mengolah kembali ataupun daur kembali sampah-sampah tersebut, menimbulkan penyakit dalam diri kita, anak-anakku sekalian. Entah itu tadi, apalagi Mimika, penyakit apa? Penyakit malaria, demam berdarah, tifus, dan lain sebagainya. Mengancam kesehatan kita. Artinya bagaimana kita bisa berpikir sampah tersebut dapat atau bisa menjadi nilai yang bermanfaat bagi kita dan orang lain, anak-anakku sekalian. Yang kemudian, anak-anakku sekalian, selain daripada menimbulkan penyakit, sampah tersebut, anak-anakku sekalian, tentunya akan dampak besar terhadap diri kita, bahkan keluarga orang lain, yaitu akan menimbulkan banjir, anak-anakku sekalian. Banjir yang sangat memprihatinkan diri kita, keluarga, dan orang lain. Itu tentunya membutuhkan betul-betul kesadaran dalam diri bagaimana kita untuk memilah dan memanfaatkan kembali sampah-sampah yang dari sisa-sisa makanan kita untuk memilah, anak-anak sekalian. Artinya, apapun itu adalah semua tanggung jawab kita. Jadi, itu saja yang bisa Pak Guru simpulkan kembali. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, mungkin pertemuan berikutnya Pak Guru dengan anak-anakku sekalian, kita mengolah kembali sampah yang ada dari sisa-sisa makanan kita, yaitu tadi ada 3 komponen: organik, anorganik, ataupun B3. Jadi pertemuan berikut itu, apalagi kita sudah melakukan observasi sekarang ya, sudah melakukan observasi. Jadi kita harus siapkan alat dan bahan untuk mengolah kembali. Apa saja yang harus kalian siapkan nanti? Apa saja? Apa untuk mengolah kembali sampah? Kita buat kerajinan tangan. Buat tempat pensil, buat pot bunga, buat apa lagi? Rak sepatu, pakai dos atau pakai apa, pakai segala macam ya. Jadi kita siapkan alat dulu. Apa itu alat dan bahan yang kita siapkan? Plastik, botol, apalagi? Gunting, lem. Apalagi heater? Apalagi? Cat, apalagi? Apalagi kalian?
Oke. Jadi pertemuan berikut kita sudah siap mengolah kembali sampah. Kita buat kerajinan tangan. Sudah siap? Mantap. Yang sebelah sudah siap? Oke, luar biasa anak-anakku sekalian. Jadi kelompok tadi ya ada 3 kelompok tadi ya. 3 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi kita mengolah kembali sampah menjadi buat kerajinan tangan ya. Buat kerajinan tangan nanti kelompok 1 mana? Ya. Kelompok 1 maunya buat kerajinan tangan apa? Pot bunga. Oke. Kalau yang ini? Tempat pensil. Kalau yang ini? Ya? Bunga. Oke. Ini termasuk anak-anak yang luar biasa ya. Jadi pertemuan berikut itu sudah siapkan apa tadi? Alat, bahan. Silakan diskusi dulu sedikit. Diskusi dulu sedikit. Ayo diskusi dulu. Alat dan bahannya. Karena pertemuan berikut kita melakukan buat kerajinan tangan. Oke. Oke, sudah? Oke, silakan saya minta Ananda untuk memimpin doa. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda yang sudah memimpin doa doa tutup. Jadi anak-anakku sekalian, karena kita sudah selesai, Pak Guru mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anakku sekalian. Silakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan selama dunia sampai akhirat oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Silakan anak-anak sekalian bisa keluar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.